Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuy aja sob. Film ini menceritakan tentang seorang hacker wanita yang sangat jago dalam hal program komputer dan pembuatan program game. Namun pada suatu hari, dia tak sengaja menemukan rahasia penting pemerintahan. Dan akhirnya ia harus melarikan diri dari musuh tak terlihat yang terus memburu dirinya. Nah, bagaimana kisah hacker wanita cantik ini dalam menyelesaikan masalahnya? Berikut adalah kisahnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang menteri yang nampak sedang dalam kondisi yang kurang baik. Raut wajahnya nampak gelisah dan ia meminta sopirnya untuk diantar ke sebuah taman kota. Di lokasi tersebut, pria itu juga sempat terlihat menelpon anak dan istrinya. Hingga kemudian tanpa alasan yang jelas, secara mengejutkan ia malah menghabisi dirinya sendiri dengan menembakkan kepalanya menggunakan sepucuk pistol. Di tempat lain, terlihat Angela Bennett yang merupakan tokoh sentral dari film ini. Ia dikisahkan sebagai seorang programmer wanita yang bertugas menjadi analis program pada sebuah perusahaan bernama Cathedral Software. Wanita itu kini terlihat sedang mengetes sebuah game atas perintah Tuan Depina yang mengeluhkan jika permainan buatannya itu selalu mengalami masalah. Tanpa butuh waktu yang lama, Angela langsung bisa menemukan masalah dalam game tersebut yang diketahui merupakan sebuah virus yang bisa merusak seluruh sistem komputer ketika penggunanya menekan tombol escape. Depina juga sempat berdalih jika ia sebelumnya sudah sempat memesan program keamanan bernama Gatekeeper. Namun ternyata program itu justru malah menjadi pemicu datangnya virus komputer yang berbahaya. Alhasil kini Angela membersihkan game tersebut dari virus agar bisa segera dirilis ke pasar. Dan ia mengalihkan virus berbahaya itu ke dalam sebuah disket floppy untuk memastikannya tetap aman. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Angela kembali dengan rutinitasnya yang selalu berkumpul dengan teman-teman sesama hacker melalui Darknet. Ia juga sempat terlihat memesan pizza secara online yang seolah menggambarkan bagaimana dirinya cukup jauh dari kehidupan sosial dan selalu memiliki dunianya sendiri. Di hari berikutnya, Angela kembali mendapatkan tugas untuk mengecek sebuah game bertajuk Mozart Ghost yang dikirim oleh Dale Hessman yang merupakan rekan kerjanya di Cathedral Software. Dalam game tersebut, Dale menjelaskan tentang temuannya soal Amtrak dan Mayo Clinic yang menjadi rangka utama dari virus yang disematkan dalam game. Pria itu juga mengatakan bahwa siapapun pemilik disket tersebut merupakan pihak dengan kekuatan besar yang berbahaya. Seolah merasa terancam dan ingin membahasnya langsung dengan Angela, Dale meminta bertemu dengan wanita itu, namun sayangnya ia sudah lebih dulu memesan tiket pesawat untuk liburannya. Sehingga pertemuannya pun dilakukan sebelum pesawat berangkat. Setidaknya masih ada beberapa jam bagi Dale untuk bisa bertemu dengan Angela. Naas bagi Dale, ia yang berniat melakukan perjalanan menggunakan pesawatnya sendiri untuk bertemu Angela justru harus bernasib sial karena sistem navigasi di pesawatnya mengalami gangguan hingga menabrak sebuah menara yang membuatnya tewas seketika. Tidak hanya itu, gangguan pun kembali terjadi ketika Angela sampai di bandara. Sistem di sana nampak kacau dengan banyak jadwal penerbangan yang mengalami penundaan. Sementara itu di salah satu TV di ruang tunggu bandara juga sempat memperlihatkan berita tentang kematian seorang pria bernama Michael. Ia merupakan seorang wakil menteri pertahanan yang sempat bunuh diri di awal film tadi. Dari sini juga terungkap bahwa aksi bunuh diri dari Michael dilatar belakangi oleh rasa putus asanya karena ia didiagnosis positif HIV. Tak lama berselang, jadwal penerbangan pun kembali berjalan normal dan Angela kini bisa beranjak dari tempat duduknya untuk segera menuju ke pesawat yang akan ditumpanginya. Namun tanpa ia sadari, ternyata terdapat seorang pria misterius yang nampak sedang mengawasi Angela dari kejauhan. Kini Angela telah tiba di sebuah pantai di Meksiko. Ia nampak tengah menikmati masa liburannya dengan berjemur di pantai.
Hingga kemudian datanglah seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Jack Devlin. Keduanya sempat berbincang mengenai profesinya masing-masing, termasuk kehidupan pribadinya. Ketertarikan juga terlihat dari Angela karena mengetahui jika pria yang ditemuinya saat ini memiliki profesi yang hampir sama dengannya ketika mendapati sama-sama membawa laptop kemanapun mereka pergi. Obrolan mereka pun semakin hangat hingga kemudian Devlin mengundang Angela untuk makan malam bersama. Namun sialnya ketika mereka sedang berjalan santai di tepi pantai, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung menjamret tas Angela. Sontak, Devlin pun mengejar jamret itu hingga ke semak-semak di tepian pantai. Namun secara mengejutkan, ternyata pria yang menjamret itu justru merupakan suruhan Devlin yang diperintah untuk mengambil disket yang dibawa oleh Angela. Naasnya, setelah mendapatkan disket yang diinginkannya, pria jamret itu malah ditembak mati oleh Devlin di tempat tersebut. Bahkan dengan piciknya, Devlin masih sempat menyayatkan pisau di tangannya untuk memberi kesan seolah ia sempat bertarung dengan pria jamret tadi. Angela yang tidak tahu sama sekali masih menganggap Devlin sebagai sosok pria yang baik dan santuy. Ia bahkan sampai terbuai ketika Devlin membawanya ke tengah laut menggunakan kapalnya. Rencana pembunuhan juga nampaknya telah direncanakan oleh Devlin. Pria itu sempat turun ke kabin untuk mengambil pistolnya. Namun beruntungnya, Angela yang mengenakan jas milik Devlin justru menemukan pistol tersebut dan sempat melepaskan isi pelurunya. Devlin pun gagal membunuh targetnya dan sempat dilumpuhkan oleh Angela. Dalam kondisi yang kacau itu, Angela sempat turun ke kabin untuk mengambil kembali disketnya dan dompet milik Devlin. Ia juga sempat akan kabur menggunakan kapal tersebut. Namun sayangnya, mesin tidak bisa dihidupkan. Hingga kemudian ia berhasil kabur menggunakan perahu karet. Sialnya, Angela yang tidak begitu mahir mengendalikan perahunya malah justru menabrak batu besar di pantai yang membuatnya tenggelam. Kini Angela terbangun di sebuah rumah sakit yang ternyata diketahui sempat ditolong oleh seorang nelayan 3 hari sebelumnya. Dokter di sana juga memberikan barang yang sempat ditemukan oleh nelayan, seperti dompet milik Devlin dan sebuah disket yang sayangnya sudah dalam kondisi rusak. Seolah ingin menyelesaikan masalahnya dan tak ingin berlama-lama di sana, Angela pun memaksa dokter agar ia bisa segera dipulangkan dari rumah sakit dan segera kembali ke hotelnya. Di lobi hotel, Angela kini mendapati berita melalui tayangan di TV yang menyebut kondisi Wall Street yang sedang kacau dengan harga saham yang jatuh karena adanya serangan hacker. Dalam berita itu juga terungkap bahwa selama ini sistem komputerisasi yang dimiliki Wall Street ternyata menggunakan program keamanan dari Greek Microsystem yang diberi nama Gatekeeper. Sementara itu, Angela yang sempat meminta kunci kamarnya pada resepsionis malah mendapati fakta baru yang menyebut jika penghuni kamar tersebut telah check out sejak 2 hari sebelumnya. Tidak hanya itu saja, Angela juga tidak bisa menggunakan kartu teleponnya ketika akan menggunakan telepon di hotel. Anehnya, ia malah didatangi oleh seorang pegawai bea cukai yang memanggilnya dengan nama Rutmar. Mau tidak mau, Angela yang data dirinya telah digunakan oleh pihak lain, kini harus mau menggunakan identitas baru dengan nama Rutmar demi bisa kembali ke Amerika. Setibanya di Amerika, Angela langsung beranjak ke tempat tinggalnya di California. Namun anehnya, rumah itu kini malah sudah dipasangi papan iklan. Dan diketahui jika seseorang yang mengaku sebagai Angela Bennett telah menjual rumah tersebut ke agen properti di sana. Meski telah menjelaskan berulang kali siapa dirinya, Angela tak bisa berbuat banyak. Karena ternyata dari kejauhan, Devlin sudah lebih dulu meretas sistem kependudukan dengan mengubah data Rutmar dan menyertakan tindakan kejahatan yang seolah telah dilakukan oleh wanita itu.
Salah satu polisi di sana yang mendapati sejumlah kasus kriminal yang sempat dilakukan oleh Rudmar dan statusnya yang masih buron itu pun berusaha untuk menangkapnya. Namun Angela yang merasa terancam kini berusaha kabur dengan mengelabui anggota polisi lainnya dengan berpura-pura ingin ke toilet. Wanita itu juga sempat mencuri ponsel milik agen properti di sana. Berbekal ponsel itulah Angela berusaha menghubungi Cathedral Software. Namun dari sinilah ia akhirnya mengetahui adanya sosok wanita lain yang menggantikannya di tempat tersebut. Sosok yang mengaku sebagai Angela Bennett itu juga meminta disket yang selama ini dibawa oleh Angela asli. Namun ia tetap berusaha menutupinya, seolah ia tak tahu menahu soal disket tersebut. Sialnya, semua obrolan melalui telepon itu ternyata juga didengar oleh Devlin yang telah menyadap sambungan telepon Angela selama ini. Dalam pelariannya, Angela juga sempat menghubungi Ellen Campion yang merupakan seorang psikiater. Ia meminta tolong pada Ellen agar bisa diantar ke sebuah hotel dan diberikan laptop untuk bekerja. Termasuk juga meminta Ellen agar bisa membawa ibunya ke tempat yang aman. Ellen juga sempat menawari bantuan pada Angela dengan menghubungkannya pada salah seorang anggota FBI kenalannya yang bernama Ben Phillips. Keesokan harinya, dengan berbekal laptop pemberian Ellen dan kertas kecil yang ditemukannya dari dompet Devlin, akhirnya Angela berhasil mengakses situs salah satu rumah sakit Angkatan Laut Amerika. Dan terungkaplah fakta bahwa diagnosa positif HIV pada Michael ternyata salah. Wakil Menteri Pertahanan itu ternyata tidak menderita HIV dengan hasil yang negatif. Sialnya, aktivitas yang dilakukan Angela di internet ternyata juga terlacak oleh orang suruhan Devlin yang langsung mengetahui lokasi keberadaannya. Angela juga sempat berhubungan dengan salah satu teman hackernya yang berinisial Cyberbob. Hingga kemudian mereka pun memutuskan untuk bertemu di sebuah lokasi di dermaga Santa Monica. Di waktu yang bersamaan terlihat Ellen yang sedang berbelanja di sebuah minimarket. Dan tampaknya ia tengah membeli obat untuk masalah kesehatannya. Pria itu pun kemudian menemui Angela di hotelnya untuk kemudian menuju ke Cathedral Software dengan tujuan untuk mengakses program Mozart Ghost demi membersihkan nama Angela. Namun naasnya, Ellen tiba-tiba saja tak sadarkan diri karena ternyata komputer di minimarket tadi telah diretas oleh Devlin sehingga obat yang diberikan padanya pun salah. Alhasil ia kini harus dirawat di rumah sakit karena alergi terhadap penisilin. Pria itu juga bernasib malang karena di malam itu juga seorang misterius telah masuk ke kamarnya dan mengganti cairan infus dengan cairan aneh yang membuat kondisi Alan semakin kritis. Di tempat yang telah dijanjikan, Angela yang awalnya berencana menemui Cyberbob malah justru bertemu dengan Devlin yang langsung memaksanya untuk ikut bersamanya. Namun wanita itu akhirnya berhasil kabur dari Devlin dan memutuskan kembali ke rumah sakit tempat Ellen dirawat. Kondisi pun semakin kacau ketika Angela mendapati Ellen yang sedang kritis. Hingga tak lama kemudian pria itu pun dinyatakan tewas. Namun anehnya, ia justru didiagnosis meninggal karena diabetes yang jelas-jelas bukanlah penyakit yang dideritanya. Mendengar keterangan itu, Angela pun mengamuk tak terima hingga merusak komputer rumah sakit yang diyakininya telah diretas oleh Devlin dan kawanan cyber teroris lainnya. Keesokan harinya, Angela yang sedang mengendarai mobil Ellen malah dihubungi oleh Devlin yang meminta wanita itu untuk segera menemuinya dengan mengancam keselamatan nyawa ibunya. Situasi semakin bertambah kacau ketika polisi yang ada di belakangnya mendapat laporan bahwa mobil yang digunakan Angela merupakan mobil curian. Dan hal itulah yang membuatnya kini dikejar-kejar oleh pihak polisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun Angela yang pada dasarnya juga kurang mahir dalam berkendara, ditambah cuaca hujan yang membuat jalanan licin, akhirnya mobil yang dikendarainya pun terperosok keluar jalur. Dan alhasil ia pun ditangkap atas dugaan kasus pencurian kendaraan. Sementara itu di kantor polisi, Angela sempat berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya.
Namun tampaknya hal itu terdengar tidak masuk akal, bahkan oleh pengacaranya sekalipun. Hingga kemudian, ia pun dikunjungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Ben Phillips dari FBI, yang sekaligus juga merupakan teman dari mendiang Alan. Agen FBI itu pun membebaskannya dan mulai menanyakan banyak hal pada Angela mengenai peristiwa yang dialaminya selama ini. Dalam perjalanan mereka, ada kejanggalan yang cukup membuat Angela merasa aneh. Tepatnya ketika Ben menanyakan soal salinan dari disket tersebut. Angela merasa jika pria yang ada di depannya bukanlah agen FBI, atau bisa jadi merupakan orang suruhan dari Devlin. Hal itu didasarkannya karena Angela hanya memberitahukan kondisi disket yang rusak hanya pada Devlin saja, dan tidak pada orang lain manapun. Dengan sigap Angela meraih kemudi dan membuat mobil yang mereka kendarai itu menabrak mobil lainnya, yang diketahui ternyata terdapat Devlin di dalamnya. Pengejaran pun dilakukan, namun Angela masih beruntung karena Devlin yang mengejarnya justru harus terhenti karena jembatan gantung yang dilaluinya terangkat. Di sebuah kamar hotel tempatnya tinggal untuk sementara, Angela mendapati berita yang menyebut bahwa dirinya merupakan buronan atas kasus pencurian mobil. Menyadari posisinya yang semakin sulit, Angela pun bergegas menuju ke Katedral Software untuk mengakses program Mother Ghost. Namun, ia justru menemukan sosok wanita yang selama ini menggantikan dirinya sebagai Angela Bennett. Seolah tak kehilangan akal, Angela meretas sistem keamanan di sana dengan mengaktifkan alarm kebakaran untuk membuat semua orang di dalam kantor keluar. Tanpa membuang waktu, Angela pun langsung memulai aksinya untuk menghapus catatan buruk dirinya, termasuk identitas Rutmar yang selama ini telah ia gunakan. Namun dari sini juga akhirnya terungkap bahwa Jeff Gregg yang menjadi pimpinan Katedral Software justru merupakan dalang dibalik semua kejadian buruk yang dialaminya selama ini. Tak berhenti sampai di situ, Angela juga sempat menyalin semua bukti kejahatan Gregg ke dalam sebuah disket dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Meski sempat masuk dalam kerumunan banyak orang, namun pada akhirnya Angela tetap ketahuan. Dan Devlin bersama Angela palsu kini mengejarnya ke Moscone Center, tempat berlangsungnya pameran komputer di kota tersebut. Seolah tak ingin membuang kesempatannya, Angela langsung meraih salah satu komputer di sana dan mengirimkan seluruh bukti kejahatan Gregg yang ia dapat dari Katedral Software tadi kepada FBI. Ia juga sempat menukarkan disket tersebut dengan disket berisi virus yang sempat dikirimkannya kepada Dell sebelum rekan kerjanya itu tewas dalam insiden kecelakaan pesawat tempo hari. Tanpa disadari, Devlin yang pada awalnya merasa cukup lega karena bisa mendapatkan Angela beserta dengan disket yang berisi catatan kejahatan Gregg, malah kini harus menerima virus berbahaya hanya karena menekan tombol escape, yang menjadi pemicu aktifnya virus tersebut. Dengan singkat, program Gatekeeper pun mengalami kegagalan sistem dan hancur karena virus itu. Melihat Devlin yang panik dengan hancurnya program Gatekeeper, Angela bergegas kabur dari sana. Hingga kemudian aksi pengejaran pun dilakukan. Naasnya, Angela palsu yang juga turut menyusul Devlin malah justru tertembak oleh pria itu, hingga membuatnya tewas seketika. Sedangkan Devlin yang berusaha mengejar Angela malah mendapatkan serangan kejutan dari wanita itu yang memukulnya menggunakan tabung apar hingga ia terjatuh dari ketinggian dan tewas di sana. Di akhir film terlihat Angela dan ibunya yang tinggal bersama di rumah mereka. Di sana juga nampak sebuah TV yang menyiarkan berita tentang penangkapan Jeff Gregg oleh FBI atas dakwaan konspirasi, penipuan, dan keterlibatannya dalam kematian Wakil Menteri Michael. Dakwaan itu juga didasarkan pada laporan email yang dikirimkan Angela tempo hari.
Dari berita itu juga terungkap bahwa mayat perempuan di Moscone Center yang selama ini menjadi Angela palsu ternyata bernama Rudmar, yang selama ini identitasnya telah ditukar dan digunakan oleh Angela. Dari semua kejadian itu, film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul The Net yang rilis tahun 1995. Film ini cukup menegangkan ketika dirilis pada saat itu dan memiliki suasana paranoia akan teknologi komputer. Tetapi sekarang semua teknologi di dalamnya sangat ketinggalan zaman dan membuat humor yang tidak disengaja. Namun, sobat tak bisa menikmati plotnya di masa sekarang ini. Buat sobat yang mau request untuk alur berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget gak tuh?